Oke. Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Hari ini WA saya dibanjiri info dan pesan tentang banjir di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya. Terbersit rasa sedih, prihatin ketika melihat saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dengan kemajuan teknologi informatika seperti sekarang ini, maka keprihatinan, kesedihan bisa diakses begitu mudah dan dengan cepat kita bisa mendapatkan info sekalipun kita terpisah jarak. Demikian juga dengan kehidupan iman kita. Seringkali kita merasa hidup kita merasa sesak, apalagi dengan adanya pandemi, dengan segala pandemi dampaknya. Bukan hanya merasa sesak, kita juga mungkin merasa tertekan. Pergumulan begitu berat, masalah demi masalah bertubi-tubi menghampiri hidup saudara dan hidup saya. Tapi mari kita belajar menceritakan, membagikan kepedihan itu bukan di sosial media. Ada akses yang tidak kalah mudahnya. Bahkan akses ini bukan hanya menembus antar wilayah, tetapi akses yang satu ini bisa menembus sorga dan menembus hati Bapa. Mari kita belajar dari seorang perempuan yang bernama Hana. Mari kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-10. 1 Samuel 1 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana adalah istri dari Elkana. Dan Elkana punya dua istri. Yang pertama bernama Penina. Penina mempunyai anak atau keturunan, sedangkan Hana mandul. Dan yang lebih memperparah keberadaan Hana, Penina selalu menyakiti hati Hana, sehingga hati Hana hancur dan merasa pedih yang begitu dalam. Sampai-sampai ketika dia punya kesempatan datang ke bait Allah, dia membawa kehancuran hatinya dan kepedihan hatinya, berseru kepada Tuhan. Bahkan saking pedihnya hatinya Hana, seruan Hana kepada Tuhan tidak keluar dalam bentuk kata-kata. Imam Eli melihat mulut Hana hanya berkomat kamit, tidak keluar kata-kata. Betapa pedih, divonis mandul dan dibuli oleh madunya. Itu situasi yang sangat menekan, menyesakkan, dan mungkin bagi Hana dia sudah tidak punya harga diri. Tapi kehancuran hatinya dia bawa kepada Tuhan, dan dia menggunakan akses yang sangat mudah, yaitu berseru kepada Tuhan di dalam doanya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menimpa kehidupan saudara, mungkin adanya pandemi dengan segala dampaknya sekali lagi membuat hidup saudara sulit, membuat penghasilan saudara turun drastis, membuat hidup saudara tertekan, sehingga masalah demi masalah bertubi-tubi datang dengan adanya pandemi dan dampaknya. Tetapi jangan pernah putus pengharapan. Di tengah-tengah keputusasaan, berharaplah kepada Allah dan berserulah kepada Allah. Ada akses yang sangat mudah, yaitu doamu dan doa saya. Doa itu bisa menembus batas, bahkan melintasi hal-hal yang membatasi kita sebagai manusia. Karena dengan doa kita bisa menembus hatinya Allah. Dan mari kita melihat kalau kita berseru kepada Allah. Hana ketika berseru kepada Allah, maka di ayat 20 di 1 Samuel pasal 1 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia bagi orang yang percaya, berharap, dan berseru kepada Allah. Allah akan mendengar seruan saudara dan seruan saya, dan dia akan menjawab kebutuhan saudara dan kebutuhan saya. Selamat berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati.